Hari ini saya memang akan berbicara tentang Roh Kudus untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin pada pesta Pentakosta. Tetapi apa yang disampaikan Bapak kita tadi Pak Syadi udah pulang? Belakang. Oh, di belakang. Oke. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, memang persoalan Trinitas ini ada sesuatu yang sangat sangat sensitif dan membutuhkan energi yang besar dan dibutuhkan ketulusan untuk bisa mengerti apa sih maksud Trinitas. Ya, nah, mari kita buka dulu Alkitab kita, ya. Alkitab kita buka yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dapat semua? Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ya, memang seringkali gereja atau hamba-hamba Tuhan yang tidak kuat dasar Alkitabnya akan menjelaskan seperti apa yang dijelaskan Bapak kita Pak Nalom Syarifah. Tuhan itu tidak bertukar peran. Aliran modalisme ini menjelaskan seperti itu. Ini salah satu aliran sesat di dalam gereja mula-mula. Ya, mengatakan bahwa Bapa itu hanya bertukar peran. Ya, ketika Bapa mencipta, namanya Bapa. Ketika dia ada di dalam dunia, namanya Yesus. Dan ketika dia melakukan tugas penghiburan, namanya Roh Kudus. Ya, bagi bapak-bapak supaya memahami, ya, kalau secara pribadi kita memiliki 3 Tuhan, iya, Bapa, Anak, dan Roh. Siapa yang mengatakan? Alkitab. Alkitab yang mengatakan, tapi Alkitab yang mengatakan Bapa itu berbeda dari Yesus, Yesus berbeda dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus berbeda dari Bapa. Tetapi ketiganya adalah pribadi yang berbeda, namun satu keberadaan yang disebut di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan di dalam Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata Allah. Kalau Ibrani dikatakan Elohim. Elohim ini adalah keberadaan, atau di dalam istilah saudara-saudara prinsipnya adalah entitas. Satu entitas, 3 identitas, 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita, saudara-saudara, akan sangat bingung kalau memang ada kekurangan penerjemahan di dalam oleh Lembaga Alkitab Indonesia khusus terjemahan baru ini. Kalau nanti saudara baca di dalam terjemahan bahasa Batak atau di dalam bahasa-bahasa daerah itu jelas. Bapa itu disebut dengan Jehovah kalau bahasa Biber, kalau bahasa Karo Yahweh. Ya, dan bahasa beberapa daerah diterjemahkan dengan kata Yahweh. Ya, dalam bahasa terjemahan yang lain disebut dengan Yehuwa. Ya, itu untuk menyebut kata Bapa. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan Pater. Father, Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, lalu ada orang mengkaitkan, bukankah Bapa itu Esa? Iya. Karena apa? Karena ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, Hasema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah Israel bahwa Yahweh itulah Allahmu, Yahweh itu Esa, Echad, satu. Ya, Esa. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan Yesus? Coba tampilkan dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Karena Allah itu Esa. 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima dan keenam. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yahweh Esa, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu Esa. Kenapa? Karena tidak ada di luar Yesus yang bisa menghubungkan kita dengan Bapa. Amin. Di mana dituliskan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, seringkali kita terlalu takut, pikiran kita diikat dengan pemahaman bahwa Allah itu tunggal, ya, Allah itu tunggal satu. Ya, Allah dalam konteks Elohim, Allah yang kita percaya itu cuma satu. Karena apa? Karena di dunia ini banyak Allah. Jangan Anda pikir Allah itu banyak, Allah itu satu. Di dunia ini banyak Allah. Ada Dagon, ada Kamos, ada Molok, ada Asitoret, ada Baal. Itu Allah. Yang Alkitab mencatatkan saudara-saudara diterjemahkan dengan dengan huruf kecil. Kalau nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian sampai dengan di seluruh perjanjian lama, jangan engkau menyembah Allah atau menyembah Allah yang tidak engkau kenal kepada orang Israel. Karena apa? Ada banyak Allah di situ. Jadi saudara pikir jangan ada seolah-olah Allah itu cuma satu. Allah itu banyak, ada ribuan. Tetapi Allah yang kita percayai, Allah yang kita kenal hanya satu, namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah ya. Itu Allah yang benar. Kalau dia tidak dikaitkan dengan tiga pribadi itu, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu bukan Allah yang benar. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, kembali ke persoalan Trinitas. Saudara-saudara, Bapa dengan Yesus itu berbeda pribadinya. Ya, Bapa dengan Yesus itu berbeda pribadinya. Yesus dengan Roh Kudus itu berbeda. Karena saya sudah jelaskan kemarin bahwa Roh Kudus itu memiliki kehendak. Pribadi kan ada kehendaknya. Kemudian Roh Kudus itu memiliki pikiran. Roh Kudus itu memiliki perasaan. Karena apa? Karena dia pribadi. Maka dalam hidup kita manusia ini disusun dari 3 bagian. Ya, coba kembali ke 1 Yohanes pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-8-nya. Tampilkan dulu. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Roh, air dan darah. Ini menunjuk kepada 3 bagian yang menyusun kehidupan manusia. Kenapa air yang diambil menjadi rujukan? Karena berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan, tubuh manusia itu terdiri 60% lebih air. Ya. Darah itu saudara-saudara adalah nyawa. Makanya saudara-saudara, segala yang bernyawa di muka bumi ini memiliki darah. Kalau berbicara nyawa ya, tapi kalau berbicara yang bergerak enggak juga. Karena bego juga bisa bergerak, ya kan? Traktor, mobil bisa bergerak, walaupun dia tidak punya darah. Kalaupun ada darahnya, ya bensin lah sama silinder, ya kan?
Tapi berbicara tentang nyawa itu ada darah. Makanya saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, nanti kalau kita mau terus belajar firman Tuhan itu, makanya Tuhan larang jangan makan darah. Ya, di dalam kitab Ulangan dikatakan terkutuklah orang yang makan darah. Ya, karena apa saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan setiap binatang yang dipotong darahnya harus dicurahkan ke tanah, karena itu adalah bagian milik tanah. Tapi datanglah opung-opung orang Batak, dikumpulkanlah darahnya, dimakan, dicampur sama dagingnya. Firman Tuhan mengatakan, nanti baca di dalam kitab Ulangan, jangan masak daging dengan darahnya. Tapi kalau orang Batak tidak suka makan kalau tidak dicampur darah. Saudara hanya belum tahu saja. Karena apa? Karena malas baca Alkitab. Ya, kalau baca firman Tuhan, belajarlah. Makanya firman Tuhan bilang kan, ajar apa? Diberkatilah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan. Saudara sudah melakukan firman Tuhan itu? Sudah sebagian. Tapi ada bagian yang enak-enak, yang masih sayang, ya dilupakan aja lah dulu, Pak, diampuni Tuhan dia itu katanya. Jadi pernah ada orang berdebat dengan saya, Pak, bukankah Yesus sudah menguduskan semua makanan itu sah bisa dimakan? Betul? Betul. Tapi khusus untuk darah tidak pernah diratifikasi di dalam Alkitab ini. Karena darah itu tidak pernah dianggap sebagai makanan. Ya, saya bukan mau mengajak saudara untuk tidak makan darah seperti saya. Kalau nanti saudara sudah mengerti firman Tuhan, pasti saudara tinggalkan dia itu. Itu aja maksud saya. Ya. Makanya saudara-saudara kembali katakan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Apa itu? Roh, air, dan darah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali ke persoalan Roh Kudus. Saya pernah mendengar pendapat bahwa ada nabi terakhir setelah Yesus Kristus. Dirujuk dari Yohanes pasal 16. Ya, kalau di dalam diterjemahkan di dalam bahasa Yunani disebut dengan Parakletos. Parakletos ini adalah penghibur. Ya, merujuk kepada seorang nabi terakhir, dipaksakan. Ya, dipaksakan seolah-olah Alkitab menubuatkan seorang nabi terakhir di dalam apa? Di dalam pemahaman sentra atau kredo yang titik pusat iman mereka. Supaya apa? Supaya bisa diterima, supaya banyak orang murtad atau keluar dari kekristenan. Saya mau mengatakan saudara-saudara, kenapa ada orang tidak memahami itu? Sampai ada banyak orang yang menyebut dirinya sarjana teologi, doktor teologi dari Vatikan, doktor teologi dari lembaga-lembaga teologi yang ada di dunia ini. Dia menyebut dirinya S3, tapi saya melihat dia tidak lebih dari anak TK yang tidak memahami apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, Parakletos itu disebutkan saudara-saudara, seperti yang apa saya katakan kemarin. Roh Kudus itu maha hadir, omnipresent. Ya, artinya Roh Kudus itu berkuasa pada hari kemarin, hari ini, dan hari akan datang. Kalau merujuk kepada nabi yang mereka maksudkan, nabi ini itu sudah mati 1400 tahun yang lalu dan dia tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Ya, tetapi Roh Kudus itu berkuasa dari mulai kekekalan sampai kepada kekekalan, mulai dari penciptaan sampai kita yang ada sekarang, sampai nanti kita bertemu nanti di surga bertemu dengan Roh Kudus. Amin. Karena apa? Karena dia omnipresent. Dia maha hadir. Yang kedua, Roh Kudus itu omniscience. Omniscience artinya maha tahu. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan dirasakan oleh Roh Kudus. Makanya itu Yesus mengatakan bahwa Dia yang akan datang akan menjadi penghibur bagimu. Oke, coba mari kita buka dulu dalam Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Ya, langsung aja di memori. Mulai ayat ke-7 sampai dengan 15. Kita baca satu-satu, ya. Yohanes pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15.
Kita mulai pembacaan firman Tuhan. 1, 2, 3, iya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, sampai yang itu dulu. Yesus katakan, kalau aku tidak pergi, maka dia tidak datang. Karena apa? Karena Yesus dalam statusnya sebagai manusia, dia tidak pernah hadir. Dia tidak bisa menjangkau. Karena apa? Karena dia terkungkung di dalam cangkang tubuh, di dalam casing, ya, body case-nya, tubuh manusianya. Saudara-saudara, oleh karena itu Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, saudara-saudara, maka kita tidak mendapat pengampunan. Kita tidak memperoleh penebusan. Seringkali orang memplesetkan, saudara-saudara, kenapa Yesus mati bukankah dia Tuhan? Kok Tuhan lemahkan dia mati di atas jam jemuran? Ini orang-orang non-Kristen gitu ngomongnya. Masa Tuhan lemahkan? Saya mau mengatakan saudara-saudara, ya, seseorang bisa ditebus dosanya kalau di situ ada darah. Kenapa darah mesti tertumpah? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lihat nanti di Kejadian pasal yang ketiga. Ketika bapak kita Adam, saudara-saudara, jatuh ke dalam dosa, untuk menutupi kemaluan mereka, ketelanjangan mereka, maka dikorbankanlah satu ekor binatang. Untuk diambil apanya? Kulitnya, menutupi ketelanjangan Adam. Demikian juga untuk menutupi ketelanjangan kita akibat dosa kita, Yesus mati sekali untuk selamanya. Maka saudara-saudara, ini harus paham, ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Sebagai orang Kristen Anda harus paham, ya. Cuman memang kadang-kadang untuk berbicara tentang kebenaran yang sangat berat, ya. Apalagi kalau misalnya gereja-gereja arus lokal, nanti kalau nanti terlalu keras dibawa sama jemaat yang datang lagi dia, ya. Saudara-saudara harus siap ditelanjangi, dipangkas oleh Tuhan hari ini, ya. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena Tuhan mau. Kenapa engkau ada di sini bertemu dengan saya hari ini? Karena Tuhan mau engkau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau Yesus tidak pergi, maka dia tidak datang. Siapa? Parakletos. Siapa Parakletos itu? Itulah yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus itu maha hadir, omnipresent, dan dia maha tahu, omniscience. Tetapi dia juga maha kuasa, omnipotent, ya, omnipotent. Kalau bahasa kerennya dibilang omnipotent. Dia maha kuasa, dia mampu mengubahkan semua kehidupan kita. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus jika dia datang? Ayat yang ke-8-nya. Tampilkan. Kita baca sama-sama. 2, 1, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu yang dikerjakan Roh Kudus, menginsafkan, menyadarkan dunia akan apa? Dosa. Ayat yang ke-9 ya dia. Yang ke-9. Oke, kita baca 1, 2, 3. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Dosa yang terbesar seperti yang saya katakan, Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jika engkau sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, maka engkau siap-siap dibuang ke dalam neraka. Karena apa? Orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan mendapat hidup yang kekal. Bukan saya yang bilang, Yesus sendiri. Bukan dulu Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga.
Ayo, sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa Yesus, saudara-saudaraku, harus kita kenal? Karena apa? Karena Bapa memberikan firman-Nya. Ayat yang ke-14 ya. Yohanes pasal 17 ayat 14 itu. Ayo. 17 ayat 14. Dapat? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Aku telah memberi firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mengenal Yesus berarti kita menerima firman Allah. Tetapi saudara-saudara, Yesus sudah katakan, setiap orang yang mengenal firman-Ku, mendengar firman-Ku, dan melakukan firman-Ku akan dibenci oleh dunia. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, dunia ini yang tidak pernah kenal Yesus, mereka akan membenci Yesus. Dan bukan hanya membenci Yesus, membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, maka siap-siap. Oleh karena itu, supaya kita mampu bertahan di tengah-tengah dunia yang membenci Yesus saat ini, maka Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Amin. Amin. Kembali kita ke Yohanes pasal 16 itu tadi. Ayat yang ke-10. Ya, Yohanes pasal 16 ayat ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dunia ini berusaha untuk menyembunyikan fakta bahwa Yesus telah pergi ke surga, atau bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati, lalu naik ke surga, dan dari surga dia akan datang kembali. Tapi apa? Anak 150 tahun kemudian ada nubuatan mengatakan Yesus tidak mati, tetapi Yesus digantikan. Udah 650 tahun Yesus di surga, saudara-saudara. Lalu datang orang bilang, datangnya dari negeri yang jauh, dari Yerusalem, bilang Yesus itu tidak mati bro, tapi dia digantikan. Karena apa? Karena Tuhan katanya menipu manusia, seolah-olah yang disalibkan itu ada di Yesus, tetapi sesungguhnya Yudas Iskariot. Kenapa? Karena iblis sampai hari ini tidak menginginkan satu orang pun masuk ke dalam kerajaan surga. Iblis mau banyak orang kawannya di neraka. Karena itu saudara-saudara, sampai hari ini neraka terus promosi. Ya, neraka terus promosi. Apa promosi neraka, saudara-saudara? Ada satu cerita mengatakan ketika neraka membuat promosi, dikasih tiket gratis ke neraka. Lalu berangkatlah beberapa orang ke neraka. Dilihat di neraka itu ada AC. Ketika mereka sampai di neraka, mereka bilang, "Wih, pendeta salah. Katanya neraka itu panas, ada penuh apinya. Di neraka itu katanya ada penyiksaan." Rupanya apa? Di situ bebas main judi, bebas main perempuan, disediakan kamar kelas, tinggal bayar. Jadi semua orang senang pulang dari neraka. Lalu saudara-saudara, ketika dia sudah mati, betul-betul mati, dia dibawa ke neraka. Dia sampai di neraka, apa yang dilihatnya berbeda dari waktu promosi neraka. Lalu dia protes sama penghulu setan. "Tan, apa sih maksudnya? Kemarin di neraka ada AC, ada diskotik, ada tempat apa, rolet, tempat judi, tempat ngebom, lengkap semua, nggak susah seperti ini." "Iyalah bang, kemarin kan kita lagi promosi." Ya kan abang aja yang salah, kan nggak nanya sampai kapan. "Kemarin kita lagi promosi bang, hari ini selamat datang di neraka bang." Langsung ditendangkan dan masuk kulkas, tahu katanya. Yang tahu kulkas itu kan dingin kan, tapi kulkas panas. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita pun seringkali ya kan ada promosi, ya kan, dapat promosi
rupanya masuk kulkas lah di karantina. Kulkasnya panas, ya kan? Masuknya pun nggak bisa masuk aman, saudara-saudara, harus ditendang, masuk ke dalam kulkas. Panasnya minta ampun, sakitnya minta ampun. Jadi hati-hati dengan promosi neraka. Kalau surga promosinya berbeda. Di surga nanti saudara akan menikmati keindahan sukacita kepada Tuhan. Tapi promosi surga berbeda. Engkau akan dibenci oleh dunia. Engkau akan mengalami aneh-aneh. Siapa yang mau masuk ke surga kalau mengalami aneh? Ya kan? Yang paling susah, yang paling berat memang saudara-saudara apa dikatakan Yesus dalam Matius pasal yang kelima itu. Coba mulai yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Matius pasal yang kelima mulai yang ketiga. Coba. Ya kan? Masa katanya promosi surga itu apa yang dibilang situ? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Siapa yang mau miskin? Ada yang mau miskin? Coba katakan. Walaupun kita sudah miskin, kita pun sampai hari ini perasaan gak pernah miskin. Karena kita gak mau miskin. Tapi firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin. Memang promosi surga berat sekali, saudara-saudara. Disuruh kita bahagia untuk jadi orang miskin. Tapi ya itulah, miskin apa? Engkau harus menyadari bahwa engkau tidak memiliki apa-apa di dalam dunia ini. Seperti apa yang dikatakan teman kita tadi apa? Udah pulang dia? Ya, si Pandes, si Boloten, ya kan? Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Ketika kita tidak memiliki apa-apa, arahkan tanganmu, minta pertolongan Tuhan, lalu Tuhan hadir. Maka dikatakan engkau lah yang mempunyai kerajaan surga. Jangan udah miskin kau masih sombong juga. Banyak ya kan? Ada waktu orang sekarang, biarpun miskin yang penting sombong, tinggi hati. Iya, pernah ada teman saya. Ya, waktu itu bilang, Aman, kenapa begitu? Ya lama, biar miskin yang penting sombong katanya. Saudara tahu? Ya. Bapak tahu nggak? Kalau bapak sombong, bapak masuk neraka juga. Bilang. Ya, apalagi nama kalau orang kaya bisa sombong karena kekayaannya, aku pun miskin. Ya, sombong karena kemiskinannya juga. Mau, ya kan? Ayat yang keempat. Apa dikatakan di sana? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita karena apa? Berduka cita karena Tuhan sedang membersihkan engkau. Hari ini banyak di antara kita yang berduka cita, bukan karena mati ayamnya atau bebeknya, tapi karena sedang dia diperbaiki oleh Tuhan. Makanya gereja itu adalah bengkel. Gereja itu bukan showroom, tempat memajang barang bagus, bukan. Tetapi gereja adalah bengkel. Makanya jika engkau merasa bahwa engkau berduka cita, engkau rusak, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, datang ke gereja. Amin. Datanglah ke gereja. Karena engkau duka citamu akan dihibur oleh Tuhan. Jangan di kamar aja, di rumah tidur. Ya kan? Saudara-saudara. Yang kelima, ayat yang kelima. Dikatakan apa di situ? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena mereka memiliki bumi. Waduh, caranya lemah lembut. Bagaimana caranya menjadi lemah lembut? Dunia ini pun susah kan ya kan? Semua mengandalkan kekerasan. Tapi kita harus bertahan. Amin. Amin. Tapi tidak ada orang, bapak-bapak, saudara-saudara yang dilahirkan lemah lembut di dunia ini. Nggak ada. Karena lemah lembut itu harus dilatih. Saya ingat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Waktu saya pernah dihukum, aku dihukum karena marahi aku marahi dia. Bahkan bapakku dihukum, diles. Loh, adikku yang salah, kenapa jadi aku yang dihukum? Aku bilang. Tahu kenapa kau hukum? Katanya. Karena kau tidak bisa mengucapkan kata-katamu dengan baik, dengan kasar. Jadi gimana namanya Pak? Mendidik orang
mendidik saudara-saudara harus berhati-hati. Jangan dengan kasar. Promosi surga memang berat saudara-saudara. Tapi kalau dibilang tadi saudara yang mau masuk surga bisa berbuat apa saja, wah, semua orang datang. Tapi karena dibilang kalau kau datang menghadap Tuhan harus bawa kolekte katanya, banyak orang nggak datang. Ujian ini, ya kan? Lalu ada alasannya kenapa nggak datang? Nggak ada kolekte keuangan. Tapi kalau beli rokoknya ada, ya kan? Beli kupon toge ada. Tapi kalau ke gereja, ya, entah orang sudah saya katakan di sini, ya kan? Kalau untuk persembahan selalu dia beri yang paling jelek, yang paling kecil. Tapi kalau untuk memberi kepada orang lain, apalagi kepada pelacur, PSK, tip, ya kan, kalau sudah dicium bibinya sekali, wah, dikasih tipnya besar, minimal yang merah, itu pun mulus, nggak ribet. Tapi kalau orang kasih persembahan, oh dikasih 2.000-nya, tapi itu belum tengoknya, 2.000 baru, janganlah katanya, tengok lagi, udah ini paling jelek ini kan, dikasih persembahan. Saudara tahu, itu ditanamkan iblis supaya kau tidak masuk surga. Jadi kalau kau kasih persembahan yang terbaik. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Lalu kembali kita ke Yohanes pasal apa? Pasal 16 tadi, ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayo. Yohanes pasal 16 ayat ke-11. Akan penghakiman. Ayo. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia? Iblis. Iblis sudah dihukum. Dia tinggal tunggu waktunya. Sebentar lagi dia akan dihukum 1000 tahun di penjarakan. Gak keluar-keluar lagi dia. Makanya datang besok dalam PA kita akan belajar melihat iblis yang dihukum selama 1000 tahun. Gak keluar-keluar dia. Tapi selama 1000 tahun itu kita akan menikmati. Makanya ada lagu pujian mengatakan Dangadon bemuse hamatean Dangadon bemuse hasusaan. Di masa Yesus datang tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesusahan. Bagaimana supaya engkau masuk ke situ? Terima Roh Kudusnya. Ayat yang terakhir ini penutup. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tadi sebenarnya ini saya munculkan di luar, tapi di segmen yang terakhir. Ayo, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika engkau tak tahu, ini kidung ini kisah, bukan kidung. Nanti kita berbicara tentang kidung agung. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan akan memberi engkau kuasa untuk mengalami kemenangan dalam hidupmu jika Roh Kudus turun atasmu. Amin.